sayang bicara. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan kehendak-Mu, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Ada kalanya manusia akan lupa, terlelap di dalam buayan asmara. Jangan percaya tipu daya dunia, tangis dan tawa takkan kekal selamanya. Panjatkan doa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Panjatkan harapanku, kabulkan ya Rabbi. Diriku berlumur dosa, mungkinkah akan kembali fitrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mawar Ruselia menyapa pemirsa Sultra TV di rumah dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV. Yang tentunya di acara ini kami akan menghadirkan tokoh-tokoh istimewa, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah juga di studio kami sore hari ini sudah ada ustazah yang sangat familiar tentunya, tidak hanya di Kota Kendari saja tapi tentunya familiar untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Baiklah, langsung kita sapa beliau. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Saya menyapa beliau dalam sapaan bahasa Sunda karena kebetulan kami berdua ini berasal dari tanah Pasundan yang bertemu di Sulawesi, Masya Allah. Baiklah pemirsa Sultra TV di rumah, tidak lama lagi kita akan berbincang santai dengan beliau seputar kiprahnya menjadi seorang daiyah, ya, menjadi seorang ustazah yang tidak hanya di Kota Kendari saja tapi di seluruh Sulawesi Tenggara. Tentunya pemirsa Sultra TV di rumah penasaran dengan cerita beliau. Tapi jangan sampai masakannya di dapur gosong ya, karena tayangan ini sore hari sambil menemani pemirsa Sultra TV di rumah menyiapkan menu berbuka puasa. Baik, kita akan mulai bincang santai kita dan langsung ke pertanyaan yang pertama. Ustazah, saya itu penasaran ya dengan kiprah ustazah sebagai seorang daiyah perempuan gitu. Pernah sekali saya mendampingi ustazah ke daerah luar Kota Kendari begitu ya. Kemudian saya sering juga melihat perjalanan ustazah yang harus naik kapal segala macam. Itu nanti akan dibahas di pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan pembuka, sejarahnya ustazah memutuskan menjadi seorang daiyah itu bagaimana? Boleh bercerita sedikit? Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sultra TV di mana saja berada. Awal mulanya saya berkiprah di bidang dakwah. Yang sebelum berkiprah di bidang dakwah itu saya sebagai qori'ah. Oh, qori'ah dulu. Qori'ah dulu, iya qori'ah dulu ya.
Jadi sempat mengikuti PTQ RRI TVRI tahun 89. Tahun 89. Saya masih kecil itu ya. Masih kecil, baru datang ke Sulawesi Tenggara. Tahun 89 berarti hijrah ke Sulawesi Tenggara Ustaz. 87 akhir. 87 akhir. Kemudian saya kan mencari teman ya, mencari teman di Sulawesi Tenggara, tempat pengajian. Ini di mana, masih asing kan? Masih asing. Begitu mendengar dari RRI ada Pekan Tilawatil Quran RRI TVRI Sulawesi Tenggara. Akhirnya saya nekat ke RRI datang untuk daftar. Nekat daftar. Sebenarnya bukan ingin jadi juara, tetapi semata-mata mencari teman, mencari tempat di mana ada majelis taklim atau majelis yang lainnya, maka kesanalah. Setelah itu ya mengikuti proses itu. Ya alhamdulillah 89 itu ya ternyata jadi juara 1 juga. Masya Allah. Boleh tepuk tangan. Juara 1 ya, jadi juara 1. Juara 1 jadi di PTQ itu. Alhamdulillah. Nah setelah itu saya dapat informasi daripada Dewan Hakim mengatakan kalau itu Majlis Taklim itu ada di Ummu Sobri. Di Ummu Sobri, di pesantren Ummu Sobri setiap hari Jumat sore. Jadi kalau begitu nanti saya datang ke sana. Jadi saya mengikuti majelis taklim dengan ibu-ibu. Awalnya ikut majelis taklim dulu ya sebagai anggota majelis taklim. Anggota majelis taklim Ummu Sobri. Kan di Kendari satu-satunya majelis taklim di Ummu Sobri. Ya, belum saat itu. Jadi terpusat di sana. Jadi banyak ibu-ibu pejabat waktu itu ya, ibu-ibu kanwil transmigrasi, Depnaker, pokoknya statistik semua pada mengaji di sana. Jadi setiap acara apapun Isra Mi'raj, Maulid, jadi saya yang tampil ngaji. Ya karena sebagai juara. Iya, tampil ngaji. Setelah itu beliau-beliau ini anggota majelis taklim meminta kesediaan saya. Ibu bagaimana kalau nanti mengajarin saya mengaji dengan anak saya privat. Oh ya insya Allah nanti dibagi waktunya. Jadi mulai dari selain itu jadi guru privat mengaji di rumah-rumah beliau. Saya juga sering mengisi diajak sama Pak Kiai Haji Mursidin, beliau membahas tafsirnya, saya yang mengajinya di RRI. Oh Masya Allah. Jadi dari itu mulai sedikit secara mental ya sudah digembleng saat tampil ketika tilawah kan gitu. Iya ketika tilawah. Jadi alhamdulillah dari itu sudah mulai punya teman banyak, mulai komunikasi ya dengan masyarakat ini. Kadang-kadang diundang ngaji juga ya waktu itu ngaji bukan ceramah, masih ngaji. Sebagai qoriah dulu. Qoriah dulu, tilawah dulu. Jadi kemana-mana ya sudah alhamdulillah. Nanti setelah tahun 90 ini awalnya memang sangat menarik. Terjun ke bidang dakwah itu sangat menarik. Waktu itu sebenarnya suami saya yang diundang untuk mengisi maulid di Masjid Perumnas Al-Hidayah. Yang harusnya ceramah itu Bapak, suami Bapak. Masya Allah. Tapi karena beliau itu batuk, suaranya hilang. Mendadak itu batuk dan menghilang suara. Sampai sore itu, akhirnya beliau mengatakan tidak enak kalau dibatalkan. Jadi mama harus yang tampil. Masya Allah. Secara mental biasa tampil di depan audiens. Tetapi secara untuk dakwah ini satu sejarah yang baru. Gimana caranya ini begitu? Tapi beliau tuh sangat gigih memotivasi sampai ini polanya. Saya dibukakan buku di meja itu. Langsung dadakan, langsung belajar dadakan begitu. Belajar dadakan. Ini polanya ini, materinya ini. Jadi ini saja diramu. Kan mama bisa ngaji, bisa melagu, bisa baca sholawat, melagu sholawat, diramu aja itu materi dengan itu, dikaitkan dengan materi itu. Jadi keringat dingin juga ya. Karena untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali saya harus tampil di depan jamaah masjid yang memang jamaahnya itu memang orang-orang yang biasa dakwah juga. Masya Allah. Orang yang biasa dakwah juga ada di situ beberapa ustadz ada ya. Akhirnya gimana? Semangat. Nanti papa antar. Diantar beneran. Artinya untuk membuktikan ke jamaah dia memang tidak ada suaranya gitu, tidak bisa. Betul. Akhirnya ya walaupun keringat dingin, pokoknya bismillah tawakkaltu ala Allah, ya. Anggaplah apa yang mama mau sampaikan itu orang tidak tahu gitu. Orang tidak tahu. Ya, anggaplah seperti itu, membesarkan hati kan. Iya, betul. Atau anggaplah itu tiang-tiang semuanya. Tiang-tiang masjid semuanya gitu. Tapi kan tidak bisa begitu ya. Tetap kita harus punya
dasar, harus punya ilmu kan Ya, untuk betul, itu. Jadi baca-baca. Nggak usah mama sore ini masak gitu kan. Nggak usah masak sore ini. Pokoknya nanti gantian. Baca aja buku. Akhirnya alhamdulillah pas malam itu dengan motivasi beliau, dengan dorongan beliau, dengan support beliau, akhirnya ya bismillah, tampillah sesuai pola tadi, dikasih catatan kecil-kecil. Iya, ini pola ini. Ya diramulah dengan ketika membaca ayatnya dilakukan. Ketika bersolawat kan, solawat kepada Nabi, maulid Nabi, ya disolawatkan, ngajak audien. Jadi setelah mungkin 5-10 menit itu mulai agak longgar perasaan. Iya, sudah mulai nyaman. Sudah mulai nyaman, sudah dialog ini nih. Akhirnya ya alhamdulillah, tugas berat sekali saat itu selesai juga. Akhirnya pulang ke rumah tuh kan papa bilang bisa. Masya Allah. 2 hari kemudian Panggilan lagi. Panggilan dari kantor pertanian ini, Kanwil Pertanian. Ke rumah, Ibu bisa nanti hari Senin untuk mengisi maulid juga, acara yang sama di masjid kemarin. Mengisi di sana di kantor kami. Ya Allah ya Robi, ini tambah berat lagi. Yang diminta Ibu Ustazah langsung, Iya, bukan Bapak ya? Bukan. Jadi saya langsung, Masya Allah, Bapak mengatakan, tuh kan berarti maksudnya materi yang mama sampaikan itu kena gitu. Betul. Kalau tidak kena tidak mungkin diundang lagi. Iya, kalau tidak bagus tidak mungkin diundang. Itu padahal perdana kan. Iya, betul. Masya Allah. Tapi mungkin dalam pikiran saya, karena memang perempuan saat itu ya ada beberapa perempuan juga yang biasa tampil gitu. Saat itu masih ada ya? Masih ada senior saya mungkin 1-2 lah. Iya. 1-2, ada juga senior saya 1-2. Tapi mungkin ya itu karena jarangnya perempuan mungkin, akhirnya diundang tuh kan, bismillah. Sampai itu yang mengundang gini, Ibu, materi yang kemarin. Mintanya materi yang sama. Yang kemarin Ibu. Ya kan udah lupa kan, kita lupa membahas kemarin apa gitu. Tapi ya udah polanya ke situ aja. Jadi alhamdulillah, ya lancar semuanya. Di pertanian tambah lancar. Dari situ kan banyak yang pegawai-pegawai yang punya masjid di mana, punya kerukunan keluarga apa. Dari situ mulai jadi merambah ke majlis-majlis taklim. Jadi dari situ. Ya tentu ini sebagai seorang ibu ya harus ngurus anak, ngurus suami, tapi ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab domestik, itu yang prioritas kan. Tetapi kan tuntutan masyarakat, tuntutan umat, kita pun harus menyisihkan waktu. Betul sekali. Tentu ada yang mungkin ada yang bisa yang harus dikorbankan, tetapi bukan berarti mengorbankan waktu untuk anak-anak atau suami. Mungkin sedikit waktu ya, tapi waktu itu betul-betul berkualitas. Ya, bukan hanya sekedar lama kita berkumpul, lama kita bercengkrama, tetapi ada waktu-waktu yang berkualitas. Dan satu, insya Allah saya tidak pernah memberikan sisa-sisa waktu kepada anak-anak atau suami. Luar biasa. Jadi tetap waktu itu prioritas untuk ini, walaupun sedikit, walaupun sedikit berkualitas. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa Sultra TV di rumah tadi sudah disimak ya perjalanan sejarah karir beliau sebagai seorang daiyah yang ternyata diawali sebagai seorang qori'ah ya, sebagai seorang qori'ah, kemudian diberikan kepercayaan oleh almarhum Bapak suami Ustazah tercinta untuk menggantikan awalnya karena batuk ya. Mungkin kalau tidak ada sejarah batuk nggak akan jadi daiyah sampai sekarang. Memang sudah ditakdirkan Allah seperti itu ya. Hikmahnya almarhum Bapak kemudian batuk dan terpaksa awalnya untuk menggantikan beliau dan ternyata Masya Allah kepercayaan diri dan motivasi. Semangat dari almarhum Bapak lah yang akhirnya memberanikan diri Ustazah untuk menjadi seorang daiyah, dan diawali tahun 90 dan sekarang sudah 2022, artinya sudah 2 dekade lebih ya menjadi daiyah. 32 tahun Masya, 3 dekade Masya Allah menjadi seorang daiyah. Baik pemirsa Sultra TV di rumah, segmen pertama tapi baru 1 pertanyaan ya yang diajukan kepada beliau dan jawabannya memang sudah sangat luar biasa, penuh ilmu, syarat makna dan inspirasi. Kita akan kembali di segmen yang kedua setelah jeda berikut. Tetap di Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.